Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kita akan mempelajari tentang skala pengukuran dan instrumen penelitian. Yang pertama adalah pengertian. Instrumen adalah teknik pengumpulan data dan memiliki kedudukan strategis dalam penelitian. Teknik pengumpulan data adalah wawancara, observasi, dokumentasi, dan lain-lain. Terus kita lanjut ke jenis instrumen. Jenis instrumen ada 3, yaitu tes, kuesioner, dan skala. Tes yaitu suatu alat ukur yang diberikan kepada individu untuk mendapatkan jawaban-jawaban, baik secara tertulis maupun lisan, sehingga dapat mengetahui kemampuan individu yang bersangkutan. Yang kedua adalah kuesioner. Instrumen penelitian dalam bentuk pertanyaan yang biasanya dimaksudkan untuk mendapat informasi berkaitan dengan pendapat, aspirasi, persepsi, keinginan, dan lain-lain. Lalu yang ketiga yaitu skala. Skala adalah alat yang digunakan untuk mengukur nilai atau keyakinan sikap dan hal-hal yang berkaitan dengan personalogikal. Lalu lanjut ke sarana instrumen. Sarana instrumen yaitu ada angket. Nah, angket di sini adalah daftar pertanyaan yang diberikan pada orang lain dengan tujuan agar orang yang diberi bersedia memberikan respon yang sesuai. Angket tersendiri dipecah menjadi 3, yaitu angket terbuka adalah angket yang disajikan dalam bentuk isian, tentunya disertai dengan pertanyaan seperti pertanyaan. Jadi nanti jawaban dari angket terbuka itu dalam bentuk pernyataan, bukan ya tidak. Terus yang kedua adalah angket tertutup. Angket tertutup adalah angket yang disajikan dalam bentuk sederhana, yang mana responden tinggal memberi tanda centang pada kolom yang disediakan terhadap jawaban yang sesuai dengannya. Biasanya dalam bentuk multiple choice atau pilihan ganda. Biasanya yang setuju, tidak setuju, sangat setuju, dan lain-lain. Terus yang terakhir adalah campuran, yaitu kombinasi dari angket terbuka dan angket tertutup. Yang selanjutnya adalah jenis skala. Skala pengukuran merupakan kesepakatan yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam alat ukur, sehingga alat ukur tersebut jika digunakan akan menghasilkan data kuantitatif. Terus jenis-jenis skala pengukuran ada 4. Yang pertama adalah skala nominal, skala ordinal, skala interval, dan skala ratio. Yang pertama adalah skala nominal. Skala nominal adalah skala yang paling sederhana, disusun menurut jenis kategorinya atau fungsi bilangan, hanya sebagai simbol untuk membedakan sebuah karakteristik satu dengan karakteristik lainnya. Adapun ciri-ciri dari skala nominal adalah yang pertama, kategori data bersifat mutuality eksklusif atau saling memisah. Yang kedua, kategori data tidak mempunyai aturan yang logis atau bisa terserah, hasil perhitungan, dan tidak ditemui bilangan pecahan. Angka yang tertera hanya label semata, tidak mempunyai ukuran baru dan tidak mempunyai nol mutlak. Yang kedua adalah skala ordinal. Skala ini adalah pengukuran di mana skala yang digunakan disusun secara runtut dari yang rendah sampai yang tinggi. Skala ordinal adalah skala yang diurutkan dari jenjang yang lebih tinggi sampai skala terendah atau sebaliknya. Ataupun ciri-ciri dari skala ordinal adalah kategori data saling memisah. Kategori data memiliki aturan yang logis, dan kategori data ditentukan skala berdasarkan jumlah karakteristik khusus yang dimilikinya. Lalu, skala interval. Skala interval adalah skala yang menunjukkan jarak satu data dengan data yang lain dengan bobot nilai yang sama. Ciri-ciri dari skala ini adalah kategori data bersifat memisah, memiliki aturan yang logis,
ditentukan dengan skalanya berdasarkan jumlah karakteristik khusus yang dimilikinya. Perbedaan karakteristik yang sama tergambar dalam perbedaan yang sama. Angka 0 hanya menggambarkan satu titik dalam skala, tidak memiliki nilai 0 absolut. Yang terakhir adalah skala rasio. Skala ini adalah skala interval yang benar-benar memiliki nilai 0 mutlak. Dengan demikian, skala rasio menunjukkan jenis pengukuran yang sangat jelas dan sangat akurat. Yang terakhir adalah pengujian instrumen. Pengujian instrumen sendiri dipecah menjadi dua, yaitu pengujian validitas dan pengujian reliabilitas. Pengujian validitas biasanya digunakan analisis item, yaitu mengkorelasikan skor tiap butir dengan skor total yang merupakan jumlah skor butir. Valid merupakan instrumen yang dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data yang diukur itu menjadi valid. Tujuan dari uji validitas tersendiri yaitu yang pertama, mengetahui seberapa jauh ketepatan dan kecermatan instrumen dalam melakukan fungsi ukuran. Yang kedua, agar data yang diperoleh bisa relevan atau sesuai tujuan diadakan pengukuran tersebut. Yang kedua adalah reliabilitas. Reliabilitas, hasil penelitian dikatakan reliable jika terdapat kesamaan data dalam waktu yang berbeda. Jadi, instrumen yang reliable dan valid merupakan syarat mutlak untuk mendapatkan hasil penelitian yang valid dan reliable. Reliabilitas merupakan syarat pengujian validitas instrumen. Pengujian reliabilitas instrumen dilakukan dengan cara internal konsistensi dengan teknik belah dua yang dianalisis dengan rumus Spearman-Brown. Nah, tujuan dari reliabilitas sendiri yaitu untuk mengetahui proses pengukuran ketepatan dari instrumen, untuk menjamin instrumen yang digunakan handal, konsisten, sehingga ketika digunakan berulang dapat menghasilkan data yang sama. Jadi, tujuannya dari tes reliabilitas tersendiri itu bila terdapat persamaan data dalam waktu yang berbeda, jadi datanya tidak berubah sama sekali. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.